semuanya, perkenalkan nama aku Cici Kurniasi dan selamat datang di Podsabi atau podcast bersama Genbi. Yeay! Aku ditemanin sama teman-teman Genbi yang ada di belakang layar, boleh? Halo. Nah, karena ini merupakan program perdana kita, teman-teman, jadi aku mau menjelaskan sedikit dulu ya tentang Podsabi itu. Jadi Podsabi itu merupakan salah satu prokernya Genbi Komisariat Universitas Kuningan. Buat teman-teman yang pada gak tahu barangkali ya, di sini ada yang belum tahu Genbi itu apa. Jadi aku kasih tahu juga ya. Jadi Genbi itu merupakan singkatan dari Generasi Baru Indonesia. Awas jangan sampai salah ya, karena aku suka gemes nih sama teman-teman aku yang kadang suka mengartikan Genbi itu pasti BI-nya Bank Indonesia ya gitu. Padahal bukan ya, Generasi Baru Indonesia seperti itu. Jadi Genbi itu merupakan sebuah komunitas yang mewadahi mahasiswa-mahasiswa penerima beasiswa dan dari Bank Indonesia gitu. Dan kita ini di sini berperan sebagai frontliner-nya Bank Indonesia, lalu sebagai future leader dan juga agent of change. Nah, balik lagi ke Podsabi ya. Podsabi itu merupakan prokernya Genbi Komisariat Universitas Kuningan, karena memang Genbi itu ada di kampus-kampus yang ada di Indonesia, jadi nggak cuma di Uniku aja gitu ya. Dan insya Allah kita ini bakal ada 2 episode teman-teman yang sudah kita rencanakan, dan mungkin tidak menutup kemungkinan bakal ada episode-episode selanjutnya ya, kita tidak tahu. Jadi di episode pertama ini akan membahas mengenai kewirausahaan, dan di episode keduanya itu tentang kesehatan. Nah, untuk episode pertama ini ada judulnya itu pengaruh platform digital terhadap strategi dan kesuksesan berwirausaha pada Gen Z gitu. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena ya di zaman modern ini yang sudah serba digital ya, jadi pasti teman-teman di sini juga udah pada kalau misalkan belanja itu serba online gitu. Jadi di sini kita mau membahas ini dengan harapan ya supaya teman-teman di sini barangkali ada yang mau jualan atau sedang menjalankan usaha dan pengen nyoba buat melakukan pemasaran di platform digital gitu ya. Jadi kita bakal ngebahas seputar itu. Dan tentunya di sini aku ditemani oleh narasumber kece dan cantik kita, ada Teh Nabila Lutfiah Zahra. Selamat sore, berarti sore iya. ya. Nabila. Halo Cici, selamat sore. Alhamdulillah baik. Cici gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi juga Teh Nabila udah dari Cirebon ya Teh ya. Iya betul. Teman-teman, jadi Teh Nabila ini merupakan owner dari Luza.idea, betul ya? Iya betul. Di sini ada sampelnya juga nih, bisa dilihat. Lucu-lucu banget. Kalau misalkan teman-teman mau beli ya barangkali ada di Instagramnya Luza.idea. Nanti editor boleh taruh ya. Nah itu. Teh Nabila sekarang kesibukannya apa nih? Kesibukan aku saat ini kebetulan karena aku fresh graduate. Iya. Alhamdulillah skripsinya udah selesai. Tinggal nunggu wisuda nanti. Insya Allah di bulan Desember. Jadi kesibukannya saat ini lagi tambah-tambah soft skill. Kemudian juga ada freelance. Dan tentunya sedang merintis usaha kecil-kecilan ini. Aduh dong. Berarti Teteh tinggal menunggu graduation aja ya Teh? Iya, doain. Ya, semoga lancar-lancar ya Teh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, Teh Nabila tuh kan punya usaha nih, namanya Luza.idea. Yes. Boleh gak Teteh diceritain sedikit gitu, kenapa Teteh merintis usaha ini, kenapa memilih usaha ini, dan berdirinya tuh sejak kapan Teh? Oke, sebelumnya aku mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Genbi Komisariat Universitas Kuningan yang sudah memberi aku kesempatan untuk menjadi, berarti ini guest star episode pertama ya? Betul. Wow, keren banget, terima kasih. Semoga kedepannya juga semakin lancar ya. Tadi balik lagi ke pertanyaannya, mengapa aku memilih usaha manik-manik ini? Oke. Dan sejak kapan? Sejak kapan? Mungkin dari sejak kapan dulu ya. Aku itu mulai usaha pernak-pernik atau di bidang kerajinan handcraft ini sejak tahun 2020. 2020 berarti 2020 akhir 2021 awal lah. berarti udah mau 4 tahun ya? Udah 4 tahun? Hampir 4 tahun.
3 tahunan lah. Oh iya. Iya. Dan awalnya itu karena aku itu kan kebetulan angkatan COVID. Ya. Jadi aku masuk di tahun 2020 yang mana perkuliahan itu online. Dan di situ kan kita nggak bisa interaksi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Terus untuk mengisi waktu luang tersebut, kebetulan mama aku tuh tergabung dalam salah satu komunitas crafter yang ada di Kuningan dan suka bikin workshop kerajinan tangan. Salah satunya itu pernak-pernik ini. Mungkin kalau kita mau kilas balik nih di zaman-zaman Covid itu musim strap masker. Oh iya. Ya kan? Nah, jadi produk awal aku itu strap masker. Kenapa aku bikin itu? Karena awalnya tuh dari kebutuhan aku sendiri dan kebutuhan teman-teman di lingkungan aku nih, kayak kita kan kadang males ya pakai masker karena suka lupa nyimpen, terus juga suka lupa kayak gitu. Nah, itu aku membuat produk strap masker untuk yang pertama. Kayak jadi gitu. Pertamanya strap masker, terus ada cincinnya juga. Iya, gitu ya? kemudian berkembangnya seiring berjalannya lah gitu. Nah, begitu ya pemirsa, dari Covid ya iseng-iseng berhadiah. Betul. Ya. Sekarang alhamdulillah sudah berkembang sejauh ini, sudah 3 tahunan. 3 tahun. Alhamdulillah. Oke. Kalau boleh tahu Teteh, ini kisaran harganya berapa Teh? Untuk kisaran harganya sendiri kan kebetulan ini tuh aku handmade buat sendiri. Terus aku juga memberdayakan SDM yang ada di lingkungan rumah aku gitu. Jadi otomatis kan ada biaya lain-lainnya gitu ya. Nah, untuk produknya itu kan bervariasi. Dari mulai ada cincin manik-manik, terus juga ini ada yang ada di depan kita ini merupakan strap-on atau gantungan handphone. Untuk kisaran harganya dimulai dari Rp4.000 sampai dengan Rp100.000. Jadi tergantung requestnya juga nih. Keunikan dari produk aku ini, kita bisa request, bisa order by request gitu. Jadi bisa custom sesuai dengan selera si pelanggan tersebut. Oh, wah, luar biasa ya teman-teman. Jadi ini bisa by request, jadi bisa sesuai keinginan kita. Iya, gitu betul. Ya, nah, gitu ya teman-teman, kalau misalkan mau beli produk-produk unik-unik ini, boleh klik. Nanti klik di mana aja lah. Nah, itu ya. Nah, Teh Nabila, aku tuh kan juga ini ya, suka melihat Teteh tuh suka memasar-masarkan produk Teteh di Universitas Kuningan ya? Iya. Kayaknya kalau produknya Luza, teman-teman di Uniku tuh udah gak asing gitu, karena udah sering dipasarkan gitu, bahkan pernah di galeri juga gak sih Teh? Iya, betul, pernah. Sekarang masih di situ juga? Aku itu galeri batch yang pertama kan ya. Jadi untuk sekarang enggak, karena aku juga kan udah jarang ke kampus gitu. Aku di galeri itu di tahun 2022. Dan tadi benar kata kamu, kenapa aku suka memasarkan produk aku di Universitas Kuningan khususnya, karena di Universitas Kuningan sendiri itu kita ada yang namanya inkubator bisnis kewirausahaan. Jadi walaupun kebetulan aku kan bukan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tapi dari apa nih? Dari FKIP, dari Pendidikan Bahasa Inggris. Dulu. Kita satu jurusan. Nah, tapi di Uniku itu mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang emang pengen berwirausaha. Jadi di inkubator bisnis kewirausahaan itu aku dimentori oleh dosen-dosen yang ada di sana dan diikut sertakan dalam beberapa perlombaan. Nah, dari situlah aku memiliki keberanian untuk kayak mulai dari buka-buka stand di acara-acara yang ada di kampus dan lain sebagainya. Selain aku di lingkungan keluarga pun backgroundnya kebanyakan sebagai pebisnis kayak gitu, entrepreneur. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di Universitas Kuningan itu nggak cuman anak-anak FEB aja yang yang mungkin pada basicnya itu ke bisnis, iya. Tapi dari anak-anak FKIP juga nih ada Teh Nabila yang bisa membuka bisnisnya sendiri gitu. Emang keren-keren ya anak itu. Ini tuh membuktikan kalau anyone can be anything ya. Betul sekali. Oke, Teh Nabila, aku lihat-lihat juga Teh Nabila tuh suka ngepost ini ya, produk-produknya di Instagram. Iya. Gitu. Di Instagramnya juga coba deh kalian kepoin, itu kayak udah tertata banget, kayak udah ada logonya juga. Ini logonya Iya, betul, ini logonya. Nah, itu logonya. Dan fun fact-nya, ini logonya juga aku berkolaborasi dengan salah satu mahasiswa di Universitas Kuningan dari jurusan DKV. Terima kasih. Kayak gitu. Nah, Teh Nabila berarti termasuk salah satu pebisnis yang menggunakan platform digital. Betul sekali. Ya? Karena suka memasarkan produk-produknya barangkali enggak di Instagram aja ya Teh ya, Iya. ada di beberapa
platform digital lainnya boleh disebutin Teh? Aku memasarkan di TikTok, terus Instagram, kemudian untuk komunikasinya aku menggunakan WhatsApp, dan untuk pembelian jarak jauh aku juga menyediakan di Shopee. Kayak gitu. Nanti ya boleh cek-cek aja ya Teh ya. Betul. Nah, kalau menurut Teh Nabila sendiri nih yang sudah merasakan platform digital gitu ya, sudah melakukan pemasaran di platform digital, menurut Teteh pengaruh apa sih yang Teteh dapatkan dari strategi pemasaran di platform digital itu? Pengaruh dari optimalisasi penggunaan platform media digital atau sosial media khususnya ya yang aku gunakan saat ini tentunya sangat berpengaruh dong, apalagi kita nih Gen Z atau mungkin bukan cuma Gen Z ya, kayaknya sekarang semua udah menggunakan media sosial di berbagai kalangan usia. Itu sangat berpengaruh sih menurut aku, karena kan sekarang pemasaran itu nggak cuma by offline tapi juga by online, jadi itu sangat berpengaruh, apalagi sekarang sosial media kan bisa diakses oleh semua orang. Betul ya. Karena Teteh juga di yang pas COVID itu berarti kan online juga ya Teh? Iya. Awal mulanya di mana tuh Teh? Awal mulanya tuh sebenarnya aku bikin buat pribadi, kayak aku suka nih, terus aku kayak bikin story gitulah, cerita-cerita. Nah terus banyak yang reply nih teman-teman followers aku. Awalnya di Instagram pribadi, terus kayak muncullah ide bisnis gitu. Terus mulai nyoba-nyoba, ternyata banyak yang tertarik dan akhirnya berkembang dan bertahan sampai sejauh ini, alhamdulillah. Oke, kalau menurut Teteh platform digital yang paling populer di kalangan khususnya Gen Z pada saat ini tuh menurut Teteh apa sih dan kenapa? Kalau ditanya yang paling populer itu apa, mungkin mayoritas juga bakal setuju kalau yang lagi populer sekarang itu TikTok ya. Karena tren-tren di TikTok itu kadang unik-unik gitu algoritmanya. Cepet banget gitu ya disebarluaskannya. Jadi kalau menurut aku sih TikTok sih, tapi kalau untuk pemasaran produk aku sejauh ini paling optimal itu di Instagram. Karena mungkin aku untuk saat ini lebih aktifnya di Instagramnya kali ya. Betul. Kalau Teh Nabila sendiri gimana nih cara memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasarannya gitu? Cara memanfaatkan media sosial dalam strategi pemasaran produk Luza Idea, buat aku sih kayak aku mulai belajar nih cara tren-tren apa sih yang bikin unik gitu, yang bikin viewersnya naik. Aku juga gak munafik lah, kita ATM aja, amati tiru modifikasi gitu. Jadi kayak tren apa nih yang lagi naik sekarang, kayak kemarin kan musim tren yang kalau Gen Z jadi pedagang, jadi pebisnis, jadi owner gitu ya. Nah itu tuh ternyata lumayan viewersnya gitu. Jadi kayak aku nge-reach out, karena kan pas skripsi ini aku sempat vakum ya beberapa bulan karena kayak gak bisa membagi waktu untuk produksi, untuk pemasaran, dan aku membagi skripsi aku. Jadi kemarin sempat vakum. Akhirnya untuk nge-reach out lagi pelanggan aku melakukan strategi itu, menggunakan konten-konten atau tren-tren yang sekiranya bisa, wah menarik nih, wah kok lucu gitu loh, yang relate lah sama Gen Z intinya. Iya, emang kita harus meresearch dulu ya konten-konten apa yang lagi happening sekarang dan amati tiru modifikasi gitu. Kalau ini berarti maaf Teh, ini bisnis pribadi gitu ya Teh? Atau ada tim juga? Jadi awalnya itu kan seperti yang aku diceritakan sebelumnya, ini emang pribadi, cuman di Uniku ini kita difasilitasi untuk mengikuti perlombaan. Dan untuk mengikuti perlombaan itu aku membutuhkan tim. Nah kebetulan alhamdulillahnya lagi tim yang aku ajakin itu sampai sekarang masih masih mau membantu gitu. Jadi kalau dibilang ini bisnis pribadi, ya ini bisnis pribadi, tapi dibalik aku banyak teman-teman aku yang bantu support, baik itu dari segi perlombaan maupun dalam segi kemasan, segi logo dan lain sebagainya gitu. Intinya kolaborasi sih kalau zaman sekarang. Iya betul. Kalau menurut Teh Nabila sendiri nih, strategi pemasaran apa sih yang paling efektif gitu yang bisa diikuti oleh para pebisnis yang mungkin sekarang lagi merintis atau sedang menjalankan bisnisnya gitu kan? Strategi pemasaran yang paling efektif mungkin balik lagi ke apa produk kita, siapa pasar kita, dan juga gimana cara kita memasarkan produk itu sendiri gitu ya. Cuma kalau buat aku strategi yang paling efektif tuh kayak
kita cukup memposting, kayak jangan berhenti posting kayak gitu. Kalau masalah ada yang beli atau gak ada yang beli ya itu mah urusan nanti. Yang penting kita udah mencoba kayak gitu sih kalau dari aku. Yang penting kita udah nyoba dulu aja, konsisten mungkin ya intinya. Konsistensi itu. Kalau susah banget sih, karena apalagi Gen Z ini terkenal dengan mudian gitu ya. Betul banget ya. Aku sedikit cerita juga ya, karena aku juga pernah bikin usaha gitu teh sama teman-teman, kebetulan kolaboratif juga itu sama. Iya. Dan aku kayak susah gitu loh teh memasarkan di sosial media tuh kayak mood-moodan gitu, masih kurang konsistensinya nih. Kalau Teh Nabila sendiri ada tipsnya nggak nih supaya kita tuh nggak mageran gitu? Aduh, sebenarnya ini mungkin pertanyaan yang kurang tepat untuk ditanyakan aku, tapi aku akan coba jawab. Cara konsistennya mungkin aku tuh kayak butuh ke trigger gitu loh. Kayak kalau misalkan aku udah lihat aku cari dulu inovasinya. Ini kayaknya kalau aku bikin kayak gini bakal meledak lagi nih produk aku. Jadi kayak aku harus termotivasi dulu, cari motivasinya dulu. Itu baik dari internal maupun eksternal. Dan motivasi internal itu mungkin kalau kita kayak wah kita butuh sesuatu nih, kita pengen menghasilkan banyak cuan gitu, itu bisa dijadiin salah satu motivasi juga sih buat kita konsisten, kita rajin untuk mengembangkan bisnis kita. Berarti pada intinya itu niat ya Teh ya? Niat dan motivasi. Niat dan motivasinya harus ada dulu. Yes, dan betul. Kita harus ya tidak mageran gitu ya. Walaupun itu sulit ya, tapi kita harus melawan itu. Betul, untuk mendapatkan cuan. Nah, kalau menurut Teteh sendiri, keterampilan apa aja sih yang harus kita miliki sebagai pebisnis yang ya mungkin penting gitu bagi Gen Z gitu dalam berwirausaha? Kalau menurut aku keterampilan yang skill atau keterampilan yang harus dimiliki sebagai seorang entrepreneur atau dalam berwirausaha gitu ya, selain kita pintar berwirausaha, memanage keuangan, terus juga kita bisa mengelola barang-barang dengan baik, kita bisa memproduksi dengan baik. Menurut aku yang terpenting itu skill komunikasi. Karena yang namanya seorang entrepreneur itu harus bisa ngomong, harus bisa merayu pelanggan gitu loh, harus bisa ngeracunin ya kalau bahasa Gen Z-nya mah kayak gitu sih. Kayak kita harus nge-reach out pelanggan dengan cara yang baik, jangan kayak ya sebenarnya itu tergantung strategi marketing juga ya, karena aku lihat nih ada beberapa entrepreneur yang melakukan marketing itu dengan marah-marah, tapi itu laku jualannya gitu loh. Tapi itu tergantung balik lagi ke siapa target pasar kita, apa produk kita kayak gitu. Kalau Teh Nabila berarti ada ini nggak, ada apa sih kayak tips-tips gitu ya biar kita bisa membuat konten yang menarik gitu. Oke. Kalau buat tips-tips kayak gitu mungkin kayak kita harus cari dulu referensinya. Terus intinya tuh kita punya style kita sendiri gitu. Jangan terlalu FOMO nih gitu. Kayak kita jadi diri kita sendiri dengan produk kita. Kita punya ciri khas intinya. Produknya harus punya ciri khas kayak gitu. Kayak aku tuh produknya tuh diibaratkan dengan yang colorful, warna-warni ya, walaupun ada juga produk-produk yang warnanya gelap kayak gitu. Berarti kreativitas dan komunikasi. Keterampilan yang penting gitu ya Teh buat kita yang mau berwirausaha gitu. Betul. Nah, ya. Dan satu lagi, jangan takut buat coba sih, karena kalau kita gak nyoba kita gak bakal tahu kan hasilnya kayak gimana. Betul, jangan takut untuk mencoba ya. Betul. Karena ya kita tidak tahu rezeki itu bisa datang kapan aja dari mana aja gitu ya. Iya, ya? Setuju banget. Nah, tadi tentang mungkin suka-sukanya nih ya Teh. Sekarang kita mungkin bakal membahas duka-dukanya. Pasti seorang bisnis itu pasti ada aja ya. Pasti. Ada aja gitu. Kalau Teh Nabila sendiri nih, tantangan terbesar yang dihadapi Teteh dalam menjalankan bisnis Luiza.idea ini apa sih Teh? Oke, tantangan terbesar aku dalam menghadapi ups and down-nya sebuah usaha kayak gitu ya. Kalau aku kan kebetulan ini produk handcraft. Nah, jadi tantangannya itu produksinya itu sih. Produksinya juga kadang jadi tantangan tersendiri ketika SDM-nya kurang. Jadi kayak misalkan pesanan membludak nih, kadang kan orang-orang kalau dapat pesanan banyak seneng gitu ya. Aku malah kadang kayak ini gimana ngerjainnya dari yang mana dulu nih gitu. Karena kan nggak punya tim inti gitu loh untuk saat sekarang. Jadi mungkin itu dari produksinya, terus juga dari variasi dari handcraft ini kan sekarang makin berkembang. Aku juga harus terus mengikuti perkembangan zamannya gitu, perkembangan kayak inovasi-inovasi apalagi nih yang unik, apalagi nih biar kita bisa nge-reach out pelanggan lebih banyak kayak gitu. Kalau itu kan dari segi produksi gitu-gitu ya Teh ya. Kalau misalkan di
penggunaan platform digitalnya sendiri, Teteh pernah mengalami kesulitan apa gitu? Ya, kalau dari penggunaan platform digitalnya tentu aku juga pernah mengalaminya ya. Kayak kalau misalkan kita sekarang nyoba masuk di TikTok nih. Kalau belum tahu kunci-kuncinya, kita tuh kayak susah FYP. Oh iya, ya, betul. Susah FYP gitu, kayak gimana sih caranya mendapatkan viewers yang banyak tapi ada interaksinya juga. Nah, mungkin itu sih yang lagi aku sampai sekarang aku masih belajar tentang itu, tentang ke digital marketingnya dan lain sebagainya kayak gitu. Berarti kita harus riset juga Iya, ya. harus belajar. Kalau misalkan di sini tuh karena apa ya, digital itu kan, era digital itu sangat berkembang pesat gitu ya Teh. Dulu kita juga seringnya pakai Shopee gitu. Sekarang udah online-nya ke TikTok. Iya. Nah, menurut Teh Nabila sendiri gimana sih caranya kita menghadapi perubahan yang begitu cepat gitu di era digital ini gitu? Gimana cara kita mempersiapkan diri dan kita tetap beriringan gitu dengan digital era ini? Oke, bener banget sih, kayak e-commerce sekarang kan udah banyak banget ya, udah bukan cuma toko online itu doang, tapi udah banyak banget macam-macamnya. Terus mereka juga saling berlomba memberikan voucher-voucher terbaik, marketingnya juga keren-keren banget. Cara aku menghadapi itu semua ya, kita harus mengikuti perkembangan zaman yang dinamis itu, karena teknologi itu pasti akan terus berkembang dan kita harus mengoptimalisasikan penggunaan teknologi tersebut kalau misalkan kita mau bertahan gitu. Jadi intinya kayak ya udah kita ikutin perkembangan zamannya kayak gitu sih. Oke. Sekarang mungkin udah berapa jam ini Teh? Nggak kerasa. Kerasa banget. Mungkin nih sekarang sebagai penutupan Teh Nabila, ada motivasi gitu buat para wirausahawan di luar sana yang sekarang sedang merintis atau menjalankan usaha. Gimana sih tips dan motivasi dari Teh Nabila supaya mereka ikut, aku juga harus pakai platform digital, aku juga harus mulai berwirausaha gitu. Oke, mungkin ini kita sama-sama belajar aja ya. Aku juga masih dalam proses belajar, masih dalam proses pengembangan. Dan mungkin tipsnya dari aku, kita tuh emang harus mengoptimalisasikan platform media digital gitu. Karena saat ini kan sudah mulai memasuki revolusi industri 4.0. Jadi juga kita harus mengikuti perkembangan zaman lah. Karena kalau misalkan mau ngandelin di offline terus, target pasarnya tuh pasti yang itu aja. Segmentasi pasarnya kita perluas dengan menggunakan platform media digital, karena kan bisa dijangkau oleh siapapun, dari manapun dan kapanpun. Jadi itulah kita pentingnya belajar mengenai optimalisasi media sosial atau platform digital ini. Apalagi kalau Gen Z ini pasti kan pada pinter-pinter ya, pada unik-unik gitu. Aku yakin sih teman-teman mungkin udah punya caranya masing-masing, dan itu lakukan sesuai dengan jati diri kalian aja, be yourself kayak gitu. Ya begitu ya teman-teman. Berarti platform digital ini mungkin membawa pengaruh positif ya terhadap usahanya Teh Nabila, dan bagi teman-teman juga yang mau menggunakan platform digital. Dan sekarang kan udah banyak nih ya Teh tutorial-tutorial gitu juga. Kalau misalkan mau nyoba gitu, kayak aku pengen jualan di boleh disebut ya sih di Shopee misalkan ya, pengen jualan di Shopee, itu bisa lihat aja tutorial cara-caranya, karena sekarang udah banyak banget nih ya Teh, apa-apa kita udah semua ditemuin di internet gitu. Nah, sekarang sebagai penutupan nih Teh, aku teman-teman Gen B ini sudah menyiapkan jargon. Jargon untuk podcast kewirausahaan hari ini. Nanti teman-teman Gen B juga dibantu ya. Oke, siap? Siap. Mana Soleh siap? Siap. Oke, jadi ini ada nanti aku bilang digital disruption ya. Nanti teman-teman kayak gini, membangun citra diri yang kuat di dunia digital, gitu ya. Mungkin latihan dulu kali ya. Boleh. Oke. Gimana? Digital disruption, membangun citra diri yang kuat di dunia digital. Oke. Gitu. Siap ya nanti buat Nurome ini ya. Oke, siap Teh Nabila? Siap dong. Apa tadi? Apa coba teman-teman? Coba. Digital disruption, membangun citra diri yang kuat dan dunia digital. Terima kasih diundang ke podcast kami. Ini Gen B Komisariat Universitas Kuningan di episode perdana spesial Teh Nabila. Karena Teh Nabila ini FYI Teh Nabila ini merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia juga
Jadi berbelit-belit ini ya. Nah gitu ya teman-teman. Udah ya Teh ya. Udah berarti sekarang udah close. Dan nantikan episode kedua nanti bakal tayang secepatnya insya Allah. Dadah semuanya. Terima kasih.